Halo semua, selamat sore. Pada kesempatan kali ini, kami dari HKN 76073 dari UPN Veteran Yogyakarta akan mempresentasikan mengenai perilaku hidup sehat dan bersih. Hidup sehat itu dimulai dari menjaga kebersihan diri. Menjaga kebersihan diri merupakan hal yang sangat penting, terutama untuk menjaga diri kita agar tetap sehat dan dapat mengurangi risiko diri kita maupun orang terdekat kita terkena penyakit. Banyak sekali penyakit yang tersebar saat ini melalui bakteri berbahaya yang pindah dari satu orang ke orang lain melalui kontak langsung, seperti bersentuhan dengan orang yang terinfeksi, ataupun kontak tidak langsung, seperti menyentuh suatu barang yang telah disentuh oleh orang yang terinfeksi. Kebersihan diri itu tidak hanya penting bagi kita sendiri, namun juga bagi orang-orang di sekitar kita. Kebersihan diri seseorang dapat berdampak pada bagaimana cara orang lain melihat dan memperlakukan kita, sehingga dapat dikatakan bahwa hal ini bisa membantu kita untuk meningkatkan kepercayaan diri. Karena itu, membersihkan diri dengan menyeluruh merupakan hal yang sebaiknya kita tidak lewatkan. Langkah pertama yang penting untuk dilakukan adalah mandi dengan menggunakan air bersih dan sabun mandi. Mandi dengan sabun bersih yang baik bisa menghilangkan lemak, kotoran, dan bakteri yang menumpuk ketika kita beraktivitas dan dapat mencegah masalah seperti bau badan. Seberapa sering frekuensi kita untuk membersihkan diri dengan mandi tentunya tergantung pada tingkat aktivitas fisik setiap orang. Namun pada umumnya orang itu harus mandi setidaknya 2 kali sehari, pada pagi hari dan sore hari. Menggunakan sabun mandi akan efektif membantu kita terhindar dari kuman yang dapat menyebabkan penyakit. Berbeda dengan pencuci rambut, kita mungkin hanya butuh mencuci rambut setiap 2 atau 3 hari sekali. Hal ini sangat tergantung pada kebutuhan masing-masing individu. Selain mandi, kita juga harus menjaga kebersihan mulut kita dengan cara menyikat gigi. Menyikat gigi harus menjadi rutinitas utama dalam keseharian kita. Meskipun sebenarnya akan lebih baik jika dilakukan tiap setelah makan. Menyikat gigi idealnya itu dilakukan saat pagi dan malam hari. Dengan menyikat gigi yang benar dan rajin, kita bisa terhindar dari risiko terkenanya bau mulut, gigi berlubang, penyakit gusi, dan berbagai masalah lainnya. Selain mandi dan sikat gigi, kita juga harus mencuci tangan. Ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari, tangan kita itu sebenarnya menjadi sumber kumpulan bagi kuman dan bakteri yang berbahaya. Untuk mencegah kuman memasuki tubuh kita dan menyebabkan penyakit, sangat penting untuk kita mencuci tangan secara menyeluruh dengan sabun antibakteri, terutama pada saat-saat penting seperti misalnya setelah menggunakan toilet, setelah bersentuhan dengan seseorang yang sakit, dan sebelum makan. Ini terdapat alasan mengapa kita harus mencuci tangan. Yang pertama, dapat mencegah berbagai macam penyakit. Proses berpindahnya kuman bisa berlangsung dengan cepat, baik dari satu orang ke orang lain, atau memang dari benda yang sudah terkontaminasi. Jika sudah masuk ke bagian dalam tubuh, ada kemungkinan mereka akan mengganggu sistem imun atau kekebalan tubuh kita. Hal ini biasanya akan membuat kita menjadi sakit. Kebiasaan mencuci tangan dengan baik dan benar akan membawa manfaat berupa pencegahan penularan penyakit secara efektif. Bagaimanapun juga, tangan memang sering digunakan untuk menyentuh bagian tubuh lainnya, seperti menyentuh pipi, mulut, hidung, maupun mata. Jika tangan kita itu kotor, kuman bisa sangat cepat tersebar. Jika teknik cuci tangan kita sudah sesuai,
Anda bisa membersihkan kuman dan mencegahnya untuk semakin tersebar. Alasan yang kedua yaitu dapat membunuh kuman dan mikroorganisme berbahaya lainnya. Manfaat selanjutnya dari menerapkan kebiasaan mencuci tangan yaitu adalah dapat membasmi mikroorganisme yang tidak terlihat di tangan kita. Sifat dari bakteri, kuman, dan virus ini memang mikroskopik, yaitu kita tidak bisa melihat mikroorganisme ini dengan mata telanjang. Perlu alat-alat tersendiri untuk memastikannya. Meskipun tak terlihat oleh mata, bukan berarti mereka tidak ada di permukaan tangan dan benda-benda di sekitar kita. Justru, mikroorganisme ini tersebar di mana-mana, termasuk dalam benda-benda terdekat kita yang kemungkinan besar sudah terkontaminasi, seperti telepon genggam, laptop, meja, sepatu, dan barang-barang lainnya. Kuman dan mikroorganisme lain juga terdapat di berbagai aktivitas yang kita lakukan, seperti bersin, batuk, atau terlibat kontak dengan hewan. Untuk itu, penting bagi kita untuk selalu mencuci tangan setelah beraktivitas, karena kuman tersebar di mana-mana meskipun kita tidak melihatnya. Alasan yang terakhir yaitu dapat memutus rantai penyebaran penyakit di masa pandemi. Pada masa-masa seperti ini, mencuci tangan bisa menjadi suatu hal yang menyelamatkan hidup banyak orang. Mencuci tangan tak hanya mencegah diri kita dari penularan penyakit, namun juga membawa manfaat berupa perlindungan bagi orang-orang di sekitar kita. Selain itu, kunci keberhasilan suatu masyarakat dalam menghadapi pandemi ini yaitu ketika orang-orang di dalamnya kompak menjaga kebersihan, termasuk menerapkan kebiasaan cuci tangan. Tindakan yang dilakukan satu orang akan berpengaruh secara signifikan pada kelompok sosial. Anda bisa membawa perubahan besar itu dengan cara memulai dari diri Anda sendiri. Oleh karena itu, pastikan Anda tidak pernah melewatkan kebiasaan untuk mencuci tangan dan selalu mengingatkan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk memulai kebiasaan ini. Itu saja video dari kami. Terima kasih. Dadah.